Reformasi Gereja. Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Tokoh reformasi gereja. 1. Desiderius Erasmus. Tokoh humanis Kristen yang paling terkemuka adalah seorang cendekiawan Belanda yang bernama Desiderius Erasmus. Tokoh ini ialah orang yang merumuskan dan mempopulerkan program reformasi kaum humanis Kristen. Dalam konsepsinya, ia menyatakan bahwa kekristenan hendaknya menjadi panduan kehidupan sehari-hari dan bukannya sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dogmatis yang diterapkan oleh gereja. Dengan konsepsinya itu, Erasmus dianggap oleh para sejarawan sebagai seorang yang menyiapkan jalan menuju ke arah reformasi gereja. 2. Martin Luther. Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman, seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gereja, bahkan di kalangan Protestan setelah era Reformasi, di mana Luther merupakan salah satu tokoh utamanya. Luther membawa pembaharuan besar di Jerman. Dalam persembunyiannya, dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Luther membawa pembaharuan besar di Jerman pada masa itu. Dalam persembunyiannya, dia menerjemahkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Ini sangat penting sebagai sebuah pintu bagi perubahan dan kemerdekaan berpikir. Selama 1500 tahun, yang berhak membaca kitab suci hanya segelintir orang dan yang berhak menafsirkannya hanya para petinggi gereja seperti Paus di Roma. Dalam pandangan Martin Luther, dirinya bukanlah seorang pemberontak gereja Katolik, namun ia sangat kecewa dengan meluasnya praktek jual-beli indulgensia. Kemarahannya yang begitu besar menyebabkan Martin Luther pada tahun 1517 mengumumkan 95 tesis mengenai indulgensia. Tesis-tesis Luther ini ditulis pada selembar poster yang kemudian ditempelkan dengan paku ke pintu utara gereja istana Frederick di Wittenberg. Kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Oktober 1517 dan menandai dimulainya gerakan reformasi gereja. 3. Zwingli. Ulrich Zwingli lahir di Swiss 1 Januari 1484 adalah pemimpin reformasi Swiss dan pendiri gereja reformasi Swiss. Reformasi Zwingli didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich dan menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan urusan-urusan negara di Zurich. Gerakan ini khususnya dikenal karena tanpa mengenal kasihan menganiaya kaum Anabaptis dan para pengikut Kristus lainnya yang mengambil sikap tidak melawan. Reformasi menyebar dari Zurich ke 5 kanton Swiss lainnya, sementara yang 5 lainnya berpegang kuat pada pandangan iman gereja Katolik. Zwingli terbunuh di Kavel am Albis dalam sebuah pertempuran melawan kanton-kanton Katolik. 4. John Calvin. Yohanes Calvin atau John Calvin lahir di Nognon, Kerajaan Prancis 10 Juli 1509 di Swiss. Ia adalah teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. Merupakan generasi kedua dalam jajaran pelopor dan pemimpin reformasi gereja abad ke-16. Peranannya sangat besar dalam gereja-gereja reformatoris. Gereja-gereja yang mengikuti ajaran tata gereja yang digariskan Calvin tersebar, dikenal dengan gereja Calvinisme. Sebagai pelopor reformasi gereja, ia menyebarkan gagasan-gagasannya tentang bagaimana gereja reformasi yang benar itu ke banyak bagian Eropa. Calvinisme menjadi sistem teologi dari mayoritas gereja Kristen di Skotlandia, Belanda, dan bagian-bagian tertentu dari Jerman dan berpengaruh di Prancis, Hongaria, khususnya di Transilvania dan Polandia. 5. John Knox.
Lahir sekitar tahun 1513 di Haddington, ia belajar di Universitas St. Andrew, lalu ditahbiskan menjadi imam Katolik tahun 1536 dan menjadi seorang notaris kepausan tahun 1540. Ia adalah seorang tokoh yang mempengaruhi gerakan reformasi di Skotlandia. Ia merupakan salah satu murid Calvin di Jenewa, sehingga pengaruh teologi Calvinisme sangat kental dalam dirinya. Menurut Knock, kekristenan dan kemerdekaan nasional harus dapat ditemukan bersama, karena keduanya merupakan suatu pergumulan yang dapat diselesaikan bersama. 6. John Wycliffe. John Wycliffe lahir 1324 adalah seorang pengajar di Universitas Oxford, Inggris, yang dikenal sebagai filsuf, teolog, pengkhotbah, penterjemah, dan tokoh reformasi Kristen di Inggris. Ia dikenal melalui karyanya menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1382, yang dikenal sebagai Alkitab Wycliffe. Karya inilah yang mempengaruhi terjemahan-terjemahan Alkitab kemudian. Pada tahun 1371, doktrin-doktrin Wycliffe mengenai kekayaan gereja dianggap cocok bagi pemerintah sekuler saat itu, sebab gereja sangat kaya dan memiliki kurang lebih sepertiga dari seluruh tanah di Inggris. Namun demikian, gereja masih menuntut kebebasan pajak dari pemerintah. Doktrin-doktrin Wycliffe dipakai untuk memaksa para rohaniawan yang segan membayar, sehingga dengan begitu pemerintah dapat membiayai perang yang mahal melawan Prancis. Penyebab reformasi gereja. 1. Gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran, yaitu adanya korupsi nepotisme yang dianggap melakukan jual beli agama. Salah satu sumber kekayaan gereja yang kemudian menyebabkan terjadinya sengketa besar dengan masyarakat adalah indulgensia. Yang dimaksud dengan indulgensia adalah peniadaan hukuman akibat dosa. Indulgensia dapat dilakukan oleh gereja dan sebagai imbalannya orang yang bertobat memberikan sumbangan uang tunai kepada gereja. 2. Munculnya negara-negara nasional di Eropa, di mana rajanya tidak mau lagi mentaati paus di Roma. 3. Berkembangnya paham humanisme yang memungkinkan orang untuk mempelajari ajaran Yesus dalam bahasa Yunani kuno. 4. Hanya kaum rohaniawan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Hal ini dianggap tidak adil oleh Martin Luther. Dampak adanya reformasi gereja. 1. Lahirnya ajaran Kristen Protestan dan Anglikan. 2. Menguatnya kedudukan negara serta pemerintah sekuler. Gereja tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintah, melainkan rakyatlah yang memiliki kedudukan yang lebih kuat. 3. Lahirnya paham egalitarianisme, berasal dari bahasa Prancis "égal" yang berarti sama, adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Dampak adanya reformasi gereja bagi Indonesia. Di Indonesia berkembang ajaran Kristen Protestan. Sebagian besar gereja Protestan di Indonesia mendapat pengaruh dari gereja Reformed, terutama dari Badan Misi Gereja Hervorm Belanda. Selain itu, gereja Reformed di Indonesia ini bercorak evangelistik, Injili, dikenal sebagai Gereja Reformasi Injili Indonesia. Demikian kilas balik, menengok masa lalu, menatap masa depan.